Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nursari, mahasiswi jurusan Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin. Di sini, sebelumnya Ibu sudah men-share link presensi kalian di grup WA. Jadi silahkan bagi kalian yang belum diisi ya. Lalu, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu memahami berbagai macam penyakit dan cara pencegahan pada sistem reproduksi manusia dengan tingkat kebenaran 70%. Kita masuk ke materi tentang penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi manusia. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem reproduksi pria. Yang pertama ada prostatitis. Jadi, prostatitis ini adalah peradangan pada kelenjar prostat yang bisa terjadi tiba-tiba atau berkembang secara bertahap dalam waktu yang lama. Adapun penyebab dari prostatitis ini adalah infeksi dari prostat yang seringkali disebabkan oleh beberapa dari bakteri-bakteri yang menyebabkan infeksi kantong kemih, yaitu ada bakteri E. coli, Klebsiella, dan juga Proteus. Selanjutnya ada tanda atau gejala dari penyakit prostatitis. Yang pertama yaitu ada kesulitan ejakulasi. Artinya dia ini tidak bisa melepaskan sel sperma. Lalu yang kedua ada disfungsi ereksi. Artinya tidak ada kepuasan kayak gitu saat berhubungan seksual antara suami dan istri tersebut. Lalu yang ketiga ada disuria atau kencing yang menyakitkan. Jadi si pria ini apabila saat itu sakit kayak gitu Lalu yang keempat ada demam. Yang kedua ada epididimitis, yang mana epididimitis ini adalah suatu kondisi peradangan pada epididimis, yaitu suatu struktur melengkung di bagian belakang testis atau tempat penyimpanan sperma yang sudah dewasa. Adapun penyebab dari penyakit epididimitis ini adalah infeksi. Pada pria yang aktif secara seksual atau sering berganti-ganti pasangan seksual, yaitu ada mikroba yang bernama Chlamydia trachomatis. Jadi mikroba ini adalah penyebab yang paling sering. Setelah itu diikuti oleh E. coli dan Neisseria gonorrhoeae. Selanjutnya tanda atau gejala pada penyakit epididimitis. Yang pertama yaitu testis mungkin menjadi hangat atau merah, dan yang kedua darah di dalam air mani atau hemospermia. Yang ketiga ejakulasi yang menyakitkan. Ejakulasi tadi disebutkan saat pengeluaran sperma. Jadi pengeluaran sperma itu yang menyakitkan. Lalu yang keempat ada nyeri pada testis. Kelima, nyeri saat buang air kecil atau disebut disuria. Yang keenam, ada benjolan atau gumpalan di testis. Yang ketiga, ada penyakit hipogonadisme. Yang mana hipogonadisme ini adalah kondisi di mana pada pria itu testisnya tidak dapat memproduksi hormon testosteron yang memadai. Artinya hipogonadisme ini bisa dialami sejak janin berkembang di perut atau sebelum masa puber atau saat dewasa. Adapun penyebab dari penyakit hipogonadisme ini adalah yang A, infeksi pada testis, yang B, trauma pada testis akibat dikebiri atau kecelakaan, yang C, sindrom Klinefelter. Artinya, sindrom ini memiliki sedikit karakteristik perempuan. Jadi,
pada si laki-laki itu dia itu kayak memiliki sedikit karakteristik perempuan. Lalu yang D, radang buah jakar. Yang hemokromatosis, yang mana dia ini memiliki atau kelebihan pada zat besi yang menyebabkan penyakit gagal jantung. Yang F, yaitu sindrom Kallman, yang mana sindrom ini menyebabkan keterlambatan pada pubertas akibat hormon seksualnya itu mengalami keterlambatan. Yang G, HIV atau AIDS. Yang H, yaitu penuaan. Selanjutnya ada tanda atau gejala pada penyakit hipogonadisme. Yang A, ada hipogonadisme yang terjadi selama perkembangan janin, yaitu pada pria alat kelaminnya berbentuk kurang sempurna. Lalu alat kelamin tidak jelas antara wanita atau pria. Hipogonadisme yang terjadi saat puber, yaitu suaranya kurang mendalam, artinya ini perempuan atau laki-laki. Lalu suaranya itu lebih ke perempuan atau lebih ke laki-laki kayak gitu. Nah, jadi kayak belum mendalami kayak gitu. Nah, lalu massa otot menurun, pertumbuhan penis atau testikel terganggu. Lalu yang C, ada hipogonadisme yang terjadi saat dewasa, yaitu mandul, disfungsi ereksi, kelelahan, penurunan gairah seksual. Disfungsi ereksi ini tadi yaitu ketidakpuasan antara saat berhubungan suami istri. Yang keempat ada impotensi. Jadi impotensi ini adalah suatu gangguan seksual yang ditandai dengan gejala ketidakmampuan penderita dalam mempertahankan tingkat ereksi penis untuk berlangsungnya hubungan seks suami istri. Jadi pria impotensi ini tidak dapat mempertahankan penis dari awal kegiatan hubungan seks suami istri sampai selesai. Adapun penyebab dari impotensi ini adalah impotensi menurut organik, yaitu suatu kondisi di mana penis penderita tidak pernah memiliki kemampuan berereksi. Lalu ada impotensi fungsional, yang mana komplikasi suatu penyakit atau diabetes, pemakaian obat-obatan yang salah, pemakaian alkohol yang berlebihan, atau juga sebagai akibat kegiatan merokok yang sangat kronis. Artinya dia itu merokok terus-menerus kayak gitu. Nah, kayak selalu merokok dalam satu hari, misalnya habis 1 bungkus kayak gitu. Nah, seharusnya kan harus kayak jangan terlalu merokok gitu. Nah, lalu impotensi psikis, yang mana gangguan emosional, stres, perasaan jengkel pada pasangan, perasaan takut, was-was, dan lain-lain. Tanda atau gejala impotensi merupakan penyakit yang sangat personal dan hanya bisa dirasakan oleh penderita bersama pasangannya saat melakukan hubungan seksual. Artinya penyakit ini kayak tidak dapat diketahui kayak gitu. Nah, sebelum dia itu melakukan hubungan seksual bersama pasangannya, dia itu baru mengetahui tanda atau gejala impotensi ini. Jadi, oleh karena itu, gejala-gejala yang akan terjadinya impotensi pun biasanya tidak diketahui, kecuali yang bersangkutan memeriksakan diri ke dokter. Jadi, misalnya yang belum mempunyai pasangan bisa memeriksakan diri ke dokter, tapi saat punya pasangan dia itu bisa merasakannya langsung bersama pasangannya. Selanjutnya kita masuk ke gangguan sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama ada kanker serviks. Jadi kanker serviks ini ataupun lebih dikenali sebagai kanker leher rahim adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam leher rahim atau serviks, yang merupakan bagian terendah dari yang menempel pada puncak vagina. Pada penderita kanker serviks terdapat sekelompok jaringan yang tumbuh secara terus-menerus, yang tidak terbatas, tidak terkoordinasi, dan tidak berguna bagi tubuh, sehingga jaringan di sekitarnya tidak dapat berfungsi dengan baik, menurut Sarwono 1996. Adapun penyebab dari kanker serviks ini adalah yang utama yaitu virus yang disebut human papilloma atau HPV
yang dapat menyebabkan kanker. Jadi bisa dilihat pada gambar kanker serviks itu di mana letaknya. Tanda atau gejala dari kanker serviks. Yang A, pendarahan setelah senggama atau biasa disebut berhubungan. Yang B, pendarahan masih rutin. Yang C, timbulnya keputihan yang bercampur dengan darah dan berbau. Yang D, nyeri panggul dan gangguan atau bahkan tidak bisa buang air kecil. Yang E, nyeri ketika berhubungan seksual. Yang kedua yaitu ada vaginitis. Jadi menurut Manuaba 2001, vaginitis ini adalah infeksi pada vagina yang disebabkan oleh berbagai bakteri, parasit atau jamur. Lalu menurut Wigneosastro 1999, vaginitis ini adalah infeksi yang terjadi pada vagina secara langsung pada vagina atau melalui perineum. Adapun penyebab vaginitis ini yaitu ada jamur, bakteri, virus, dan juga parasit. Tanda atau gejala pada vaginitis. Jadi yang A, nyeri vagina yang hebat. Jadi di vagina itu sangat nyeri sekali. Artinya kayak tuh sakit banget kayak gitu. Lalu B, disuria eksternal dan internal. Yaitu melakukan buang air kecil. Dia itu kayak merasakan sakit di daerah vagina yang tersebut, di dalam dan di luar kayak gitu. Nah, yang C, vagina berbau busuk dan amis. Yang D, pendarahan. Dan yang E, dispareunia. Jadi dispareunia ini dia itu saat melakukan hubungan seksual sakit kayak gitu. Nah, saat melakukan dan saat sesudah vaginanya tersebut mengalami kayak sakit kayak gitu. Nah, yang ketiga ada Bartholinitis. Jadi Bartholinitis ini adalah infeksi pada kelenjar Bartholin atau Bartholinitis. Juga dapat menimbulkan pembengkakan pada alat kelamin luar wanita. Biasanya pembengkakan disertai dengan rasa nyeri hebat, bahkan sampai tak bisa berjalan, dan juga dapat disertai demam seiring pembengkakan pada kelamin yang memerah. Lalu penyebab Bartholinitis ini yaitu ada jamur, bakteri, virus, dan juga protozoa. Tanda atau gejala Bartholinitis yaitu yang A, pada pulpa, perubahan warna kulit, membengkak, timbunan nanah dalam kelenjar atau nyeri apabila tertekan. Yang B, kelenjar Bartholin membengkak, terasa nyeri sekali bila penderita berjalan atau duduk. Juga dapat disertai demam. Yang C, kebanyakan wanita dengan penderita ini dengan keluhan keputihan dan gatal, rasa sakit saat berhubungan dengan suami, rasa sakit saat buang air kecil, atau ada benjolan di sekitar alat kelamin. Yang D, terdapat abses pada daerah kelamin. Yang E, pada pemeriksaan fisik ditemukan cairan mukoid berbau dan bercampur dengan darah. Yang keempat ada kista ovarium. Kista ovarium adalah suatu tumor, baik yang kecil maupun yang besar, kistik atau padat, jinak atau ganas. Dalam kehamilan, tumor ovarium yang dijumpai yang paling sering ialah kista dermoid, kista coklat atau kista lutein. Tumor ovarium yang cukup besar dapat menyebabkan kelainan letak janin dalam rahim atau dapat menghalang-halangi masuknya kepala ke dalam panggul. Menurut Wingjo Sastro et al. 1999. Penyebab dari kista ovarium adalah yang A, gaya hidup tidak sehat, yang mana mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan kurang serat. Yang kedua, kurang olahraga. Yang ketiga, terpapar polusi. Dan yang keempat, stres. Lalu yang B, menurut faktor genetik, yaitu dalam tubuh kita terdapat gen-gen yang berpotensi memicu kanker, yaitu yang disebut proto-onkogen. Karena suatu sebab, misalnya karena makanan yang bersifat karsinogen, polusi, atau terpapar zat kimia tertentu, atau juga bisa terkena radiasi
Lalu proto-onkogen ini dapat berubah menjadi onkogen, yaitu gen pemicu kanker. Tanda atau gejala dari kista ovarium. Yang A, menstruasi yang tidak teratur dan disertai nyeri. Yang B, perasaan penuh dan tertekan di bagian perut bawah. Lalu yang C, nyeri saat bersenggama atau saat berhubungan. Yang D, yaitu pendarahan. Selanjutnya, pada stadium awal, gejalanya dapat berupa gangguan haid. Yang B, jika sudah menekan rektum atau VU, mungkin terjadi konstipasi atau sering berkemih. Dapat terjadi peregangan atau penekanan daerah panggul yang menyebabkan nyeri spontan dan sakit di perut. Yang D, yaitu nyeri saat bersenggama atau berhubungan. Lalu pada stadium lanjut, yang pertama ada A, asites. Jadi asites ini adalah suatu cairan yang terdapat di dalam rongga perut yang bisa menyebabkan kanker. Lalu yang B, omentum perut serta organ-organ di dalam rongga perut, yaitu pada usus dan hati. Yang C, perut membuncit, kembung, mual, gangguan nafsu makan. Yang D, gangguan buang air besar dan kecil. Dan yang terakhir yaitu sesak napas akibat penumpukan cairan di rongga dada. Selanjutnya ada cara menjaga organ reproduksi. Yang pertama yaitu ada menjaga kebersihan. Jadi menjaga kebersihan organ reproduksi ini bisa mencegah terjadinya gangguan, yang mana bisa membersihkan vagina atau organ reproduksi pria sehabis buang air, yang mana cara membersihkannya itu dengan benar kayak gitu ya. Membasuhnya itu kayak menggunakan air yang bersih kayak gitu, sehingga tidak ada kuman. Lalu yang kedua ada makanan sehat. Jadi mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang itu juga bisa membantu menjaga kesehatan organ reproduksi. Kalaunya wanita itu disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung protein, lemak sehat, antioksidan, serat, vitamin, dan juga mineral. Lalu yang ketiga yaitu ganti dengan minyak zaitun. Jadi minyak zaitun ini berkhasiat dalam menjaga kesehatan sistem reproduksi wanita. Jadi mengkonsumsi dengan makanan minyak zaitun ini bisa menghindari resiko kayak tadi kayak kanker serviks atau yang lainnya. Lalu yang keempat ada hindari rokok. Jadi salah satu kebiasaan yang mengganggu kesehatan reproduksi adalah si rokok ini. Jadi kan ada tuh zat-zat yang ada pada rokok itu dapat mengurangi jumlah atau kualitas sel telur. Jadi selain itu, merokok juga bisa mengganggu kesehatan rahim. Selanjutnya yang kelima ada yaitu jangan minum alkohol. Jadi selain rokok, minuman beralkohol ini juga bisa mempengaruhi kesehatan organ reproduksi. Kandungan alkohol ini bisa meningkatkan resiko terjadinya gangguan-gangguan pada organ reproduksi. Yang keenam ada hindari seks berisiko, yang mana kesehatan sistem reproduksi juga bisa terganggu akibat perilaku seksual yang beresiko. Jadi kebiasaan bisa juga disebut yang kayak bergonta-ganti pasangan kayak gitu. Nah, itu seks yang beresiko karena bisa menimbulkan penyakit menular atau HIV AIDS ataupun penyakit-penyakit yang lain. Lalu yang terakhir ada cukup istirahat yang cukup atau kelola stres. Jadi istirahat yang cukup dan mengelola stres juga bisa dilakukan supaya mencegah terjadinya penyakit.
Dan untuk wanita dewasa disarankan tidur setidaknya 7-9 jam setiap malamnya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah hilaf ataupun kekurangan pada pembelajaran Ibu mohon maaf. Apabila Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.